Halo user Easy, kembali lagi bersama kami di Easy Accounting Tutorial. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai flow proses di perusahaan bisnis ATK ya. Jadi jual beli ATK gitu. Oke, sebelumnya jangan lupa user untuk like, share, dan subscribe untuk video-video tutorial dari kami sebelumnya agar dapat membantu user semua dalam menggunakan software Easy Accounting System. Oke, kita langsung saja masuk ke software Easy Accounting Systemnya. Nah, di sini saya sudah membuat contoh database untuk perusahaan di bisnis bidang jual beli ATK ya. Nah, di sini saya ada buat beberapa contoh item stoknya. Ada kertas HVS. Nah, di kertas HVS ini di satuannya itu satuan terkecilnya itu rim. Terus di atasnya rim ada box. Nah, satu box isi 5 rim gitu ya. Oke. Lalu di sini ada pulpen, itu juga sama. Saya satuan terkecilnya itu pieces. Lalu di atasnya pieces ada box, satu box isi 12 piece atau satu lusin gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada spidol dan buku. Nah, oke, kita tutup dulu. Kita mulai dari proses awal ya, dari proses pembelian. Nah, di sini saya langsung saja bypass langsung ke faktur pembelian ya. Jadi kalau di software Easy Accounting sendiri itu kita ada modul-modul lengkap, bisa dari permintaan pembelian atau juga bisa dari PO atau pesanan pembelian. Lalu kita terima barang, lalu faktur pembelian dan pembayaran atau pelunasan. Nah, kali ini saya akan langsung saja masuk ke faktur pembelian ya. Nah, kita langsung saja masuk ke faktur pembelian. Ketarik. Nah, di sini saya belum mempunyai nama atau daftar vendor ya. Saya contoh buat baru dulu. Contoh nama vendornya adalah misalnya PT ABC. Oke, kita simpan. Nah, setelah itu kita akan masuk ke modul fakturnya ya. Nah, di sini akan muncul nama PT-nya atau nama vendornya. Lalu kita masukkan nomor invoice-nya atau nomor fakturnya. Ya. Nah, kalau sudah, kita langsung saja cari item yang akan kita beli atau yang kita pesan ya. Di sini misalnya kertas HVS. Misalnya belinya 5 box. Satu boxnya dengan harga 200.000 misalnya. Oke. Nah, lalu selain kertas HVS saya juga akan membeli pulpen ya. Pulpen saya akan membeli 10 box. Nah, satu boxnya misalnya 15.000. Selain pulpen saya akan beli semua item yang ada di sini ya. Di sini ada spidol. Nah, di spidol ini hanya satuannya piece ya. Saya misalnya akan beli 50 dengan harga 3.000. Selanjutnya tadi ada buku ya. Buku saya ada satuan pack ya. Misalnya saya akan membeli 5 pak. Lalu dengan harga misalnya 10.000. Oke. Nah, di sini saya sudah isi item-itemnya. Kalau sudah, kita langsung saja cetak. Nah, ini otomatis akan menjadi form faktur pembeliannya. Oke, kita tutup. Nah, ketika kita sudah masuk ke faktur pembelian atau kita sudah input di faktur pembelian, otomatis persediaannya sudah bertambah ya. Kita bisa cek di persediaan, di barang. Nah, di sini item-itemnya sudah masuk ya. Misal kita pengen tahu historinya, juga kita bisa klik kanan, riwayat persediaan. Dari sini kita bisa tahu kita beli ke PT ABC dengan harga sekian, nomor faktur sekian, masuk sekian gitu ya. Oke. Nah, selain itu kita juga sudah timbul namanya hutang ya. Berarti kita sudah punya hutang ke vendor ABC tadi.
kita bisa cek dulu di master data di pemasok. Nah, tadi atas nama PT ABC ini adalah total hutang kita ke PT ABC tersebut ya. Di sini juga kita bisa lihat riwayatnya. Jadi dari hutang kita itu dari transaksi berapa saja gitu. Oke, tutup. Nah, setelah tadi kita sudah masuk ke faktur pembelian, kalau sudah temponya pembayaran dia akan masuk ke pengingat atau reminder ya, hutang yang sudah tempo gitu. Nah, selanjutnya saya akan melakukan proses pembayaran. Baru kita masuk ke pembayaran pembelian. Kita tarik tadi namanya PT ABC. Nah, di sini otomatis akan muncul hutang kita ya, hutang kita ke vendor PT ABC tadi. Nah, kita tinggal pilih kita bayarkan melalui rekening apa. Nah, ini sesuai dengan akun masing-masing dari user semua, kas atau banknya ya. Lalu kalau sudah kita centang di kolom bayar. Nah, di jumlah pembayaran otomatis akan muncul nilai yang akan kita bayarkan. Jadi misalkan user ada perjanjian sebelumnya dengan vendor 2 kali bayar atau beberapa kali bayar misalnya. User tinggal ketik saja nilai yang dibayarkan berapa di sini di jumlah pembayaran. Saya kasih contoh ya. Misalnya saya akan membayar 500.000 dulu. Setelah itu kita cetak dulu. Ini otomatis menjadi bukti pembayaran. Jadi kita bayarkan 500 dan di sini terhutangnya sisa 850.000 gitu ya. Kita tutup, kita simpan. Nah, misal user mau bayar lagi berikutnya, sama, langsung masuk ke pembayaran pembelian. Tarik tadi nama vendornya PT ABC. Nah, di sini otomatis hutangnya akan menampilkan sisanya. Jadi di sini ada jumlah hutangnya dan terhutangnya, sisanya gitu ya. Kalau misalnya mau langsung bayar, langsung saja klik di kolom bayar. Kalau sudah, cetak. Ini untuk pembayaran yang kedua. Dan seterusnya gitu ya. Oke, kita tutup dulu. Lalu kita simpan dan keluar. Nah, itu kurang lebih mengenai proses pembelian. Jadi saya tadi langsung masuk ke faktur pembelian gitu ya. Oke. Setelah tadi kita sudah masuk ke faktur pembelian, sudah melakukan pelunasan juga, selanjutnya saya akan melakukan proses penjualan. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat contoh nama pelanggan. Di sini ada penjualan cash. Penjualan cash itu misalkan ada customer datang ke toko kita atau ke kantor kita gitu ya. Atau pembayaran tempo, misalnya ada PT pesen skala besar terus pembayarannya pakai tempo, itu juga bisa ya. Nah, saya sekarang menjelaskan untuk yang penjualan cash dulu ya. Nah, untuk penjualan cash kita langsung tembak saja ke faktur penjualan. Nah, kita langsung masuk ke modul faktur penjualan. Kita tarik dari namanya penjualan cash misalnya ya, ini nomor transaksinya atau nomor fakturnya. Lalu kita cari item apa yang kita jual ya. Jadi misalkan si customer beli kertas HVS misalnya beli 1 box gitu. Misalnya beli 1 box dengan harga 300.000 misalnya. Oke. Nah, kalau sudah langsung saja cetak, ini otomatis akan menjadi form faktur penjualannya. Ya. Nah, dari sini misal si customer itu langsung bayar, kita langsung masuk ke terima pembayaran. Nah, di bawah ini kita ada shortcutnya terima pembayaran. Nah, ketika kita klik di terima pembayaran, otomatis di kolom bayar ini sudah tercentang otomatis ya, tanpa kita harus klik di kolom bayar ya. Kita tinggal pilih si customer itu bayar masuk ke mana, dia lewat bank kah atau melalui kas misalnya ya. Kalau sudah, misalnya saya contoh masuk ke kas ya. Kalau sudah, baru kita cetak ini untuk menjadi form bukti penerimaannya ya. Kalau sudah, kita tutup, kita simpan dan keluar. Nah, ketika tadi ada penjualan, kita bisa cek dulu di stoknya, di persediaan barang.
Nah, kertas HVS sisa 20 rim ya. Kita bisa cek historinya. Tadi penjualan ke penjualan cash dengan harga 300.000 ya. Otomatis stoknya berkurang. Nah, tadi saya bicara mengenai proses yang penjualan visitor ya, atau penjualan cash. Nah, sekarang saya mencontohkan untuk penjualan tempo. Nah, kalau yang tempo itu biasanya kan si customer itu buka PO dulu ke kita gitu ya. Jadi ketika customer buka PO, kita input menjadi SO atau sales order gitu ya. Nah, tarik misalnya nama customernya adalah PT Setia Jaya. Nah, ini adalah nomor pesanannya atau nomor SO-nya ya. Lalu misal ada nomor PO, kita bisa masukkan di sini. Ya. Di sini ada nomor PO. Nah, kalau sudah, kita tarik item-item yang si customer itu pesan. Misalnya si customer itu pesan kertas HVS 2 box misalnya dengan harga 300. Lalu misalnya si customer itu beli buku juga 1 pak misalnya ya, dengan harga 15.000. Nah, kalau sudah, kita juga bisa isi untuk temponya ya, atau syarat pembayarannya. Nah, kalau misal belum ada, user juga bisa buat misalnya temponya 30 hari. Nah, di sini juga diisi 0. Nah, kita bisa tarik di sini syarat pembayarannya menjadi net 30 ya. Atau misal penjualan ini ada nama salesnya, user juga bisa buat baru di sini untuk nama salesnya gitu ya. Nah, kalau sudah, kita langsung saja cetak. Ini otomatis menjadi form pesanan penjualan ya. Nah, kalau sudah, kita simpan. Nah, setelah tadi kita sudah input di pesanan penjualan, proses selanjutnya adalah barang kita kirim ke si customer gitu ya. Jadi dari customer pesan barang, baru kita proses pengiriman barang. Kita masuk ke modul pengiriman barang. Kita tarik tadi namanya PT Setia Jaya. Nah, di sini otomatis akan ada notif narik dari SO yang sudah kita input tadi ya, dengan nomor SO sekian atau pesanan sekian dengan nomor PO sekian. Oke. Nah, di sini otomatis itemnya akan sesuai dengan item SO yang kita proses tadi. Nah, dari sini orang gudang atau yang bagian pengiriman harus cek dulu kuantitas yang dikirim sesuai nggak kuantitinya gitu ya. Nah, kalau sudah, langsung saja cetak. Ini otomatis akan menjadi form pengiriman pesanan atau pengiriman barangnya ya. Kalau sudah, kita tutup dulu, kita simpan dan keluar. Nah, setelah tadi kita sudah input di pengiriman barang, otomatis stok sudah berkurang gitu ya. Kita bisa cek dulu di persediaan di barang. Nah, di sini stok buku sisa 40 piece dan kertas HVS-nya sisa 10 rim ya, atau 2 box berarti ya. Oke. Nah, setelah tadi kita sudah masuk ke proses pengiriman barang, proses selanjutnya adalah kita buat invoice atau kita buat tagihan ke si customer tersebut ya. Kita masuk ke faktur dari pengiriman barang. Kita tarik tadi nama customernya PT Setia Jaya. Nah, otomatis akan ada notif lagi narik dari PO yang sudah kita input tadi dengan nomor pengiriman sekian. Oke. Nah, di sini otomatis quantity akan muncul sesuai dengan quantity yang dikirim gitu ya. Oke, kalau sudah, kita langsung saja cetak. Ini otomatis akan menjadi form faktur penjualannya atau invoice-nya gitu ya. Nah, kita tutup. Nah, ketika kita sudah cetak, selanjutnya kita juga bisa lihat jurnalnya ya. Nah, di sini otomatis sudah terbentuk jurnalnya. Nah, kita simpan dan keluar. Nah, setelah tadi kita sudah input di faktur dari pengiriman barang, otomatis sudah timbul namanya piutang ya.
kita juga bisa cek di daftar piutang, di master data, di pelanggan ya. Tadi atas nama PT Setia Jaya ini otomatis akan muncul piutangnya. Ya, nanti kalau sudah temponya pelunasan, dia akan masuk ke pengingat yang di sini, akan masuk ke piutang yang sudah jatuh tempo. Nah, kali ini saya langsung saja masuk ke penerimaan ya. Jadi misalkan kalau sudah temponya terus si customer itu bayar gitu ya, baru kita masuk ke proses penerimaan penjualan. Nah, sama seperti tadi, tarik nama customer dulu. Nah, di sini otomatis akan muncul piutangnya ya. Jadi di sini kita muncul piutang di si customer PT Setia Jaya tadi ya. Nah, kalau sudah, kita langsung klik di kolom bayar. Ya, di sini di kolom jumlah pembayaran otomatis akan terisi jumlah piutangnya. Nah, kita tinggal pilih juga si customer tersebut bayar masuk ke rekening mana, gitu ya, sesuai dengan user semua. Nah, kalau sudah, kita bisa cetak. Ini otomatis menjadi form penerimaan penjualan atau pelunasannya, gitu ya. Nah, dari sini juga si user bisa lihat jurnalnya. Oke, kalau sudah, kita simpan dan keluar. Nah, itu tadi kurang lebih mengenai proses penjualan berdasarkan penjualan cash atau tempo gitu ya. Kita bisa cek dulu di piutangnya si pelanggan. Nah, di sini otomatis sudah 0 untuk nilai piutangnya gitu ya. Nah, biasanya kalau di perusahaan ATK ini kan penjualannya cepat gitu ya. Jadi user juga bisa menggunakan fitur unggulan kita. Kita mempunyai fitur namanya fitur recurring. Jadi kita bisa pesan secara berkala. Misalkan selama 1 minggu saya harus order item yang sama dengan quantity sama, misalnya seperti itu. Nah, itu kita bisa menggunakan fitur recurring gitu ya. Oke, saya contohkan. Saya langsung masuk ke faktor pembelian misalnya. Nah, tertarik, misalnya nama vendornya saya samakan aja ya. Nah, lalu anggaplah ini nomor fakturnya. Ini ya. Kalau sudah, kita cari misalnya yang cepat habis itu item kertas, misalnya kertas A5 ini kan mungkin kebutuhan untuk perusahaan itu banyak gitu ya. Misalnya saya standar belinya itu untuk 5 box dengan harga 200.000. Nah, kalau sudah, di sini kita ada namanya transaksi berulang ya. Jadi user langsung klik saja di transaksi berulang. Nah, user juga bisa pilih transaksi ini mau diproses itu standarnya mau mingguan, mau 2 mingguan, bulanan, periode, atau tahunan. Itu juga bisa sesuai dengan kebutuhan dari user. Nah, saya contoh di sini adalah mingguan gitu ya. Jadi setiap minggu saya harus pesan-pesan terus gitu ya. Nah, di sini juga ada standarnya, mau berapa kali user akan melakukannya. Contohnya misalnya per 5 kali. Nah, jadi nanti ketika di tanggal 30 di minggu depannya, otomatis kalau ada transaksi recurring itu akan masuk ke reminder transaksi berulang gitu ya. Nah, kita simpan dulu. Nah, ketika kita sudah simpan, kita akan proses fakturnya berarti ya. Kita sudah proses faktur pembeliannya. Nanti ketika sudah di minggu depan sudah waktunya proses pembelian lagi, user tinggal masuk ke modul utama, buku besar. Di sini ada namanya transaksi berulang atau recurring ya. Nah, di sini ada nomor perulangan yang tadi kita sudah input standarnya per minggunya gitu ya. Nanti user tinggal klik kanan, buka faktur. Nah, nanti tampilannya seperti ini, sama seperti kita buka faktur seperti biasa gitu ya. Kita langsung saja bisa cetak. Nah, lalu kita simpan dan keluar gitu. Nah, selanjutnya tinggal proses ke pelunasan ya, sama seperti di awal. Kita langsung masuk ke pembayaran. Nah, tertarik nama PT-nya,
Nah, di sini ada dua faktur yang belum kita bayar ya. Yang pertama tadi yang kita input hari ini, dan misalnya untuk minggu depannya yang kita tadi proses transaksi recurring itu. Misalnya saya akan bayar untuk dua faktur ini. Langsung saja kita cetak. Ini otomatis terbentuk pembayarannya atau pelunasannya. Kita tutup. Kalau sudah, kita simpan dan keluar. Nah, setelah tadi kita sudah mencontohkan untuk transaksi recurring, sekarang saya akan melihat untuk laporan-laporannya gitu ya. Saya di sini akan melihat contoh laporan untuk misalnya laba rugi. Ya. User juga bisa filter dari kapan sampai kapan user akan melihat laporan tersebut gitu ya. Nah, ini contoh untuk laporan laba ruginya gitu ya. Nah, selain laporan laba rugi atau laporan keuangan, di isi accounting itu ada banyak sekali laporan ya user ya. Jadi ada laporan buku besar, laporan penjualan, pembelian gitu ya. Nah, saya akan contoh lihat untuk laporan penjualan. Saya akan melihat laporan penjualan per barang misalnya. Ya, saya akan filter per hari ini. Nah, untuk bentuk laporannya nanti seperti ini kurang lebihnya ya. User juga bisa modifikasi untuk apa saja yang perlu ditampilkan di laporan yang user inginkan gitu. Jadi di sini kan ada standarnya, file-file yang sudah nampil atau sudah muncul. User juga bisa klik di tombol modifikasi ini, bisa select kolom, lalu di sini bisa pilih kolom apa saja yang mau ditampilkan di laporan, atau misal yang belum ada di situ, user juga bisa klik di sini. Nah, di sini ada banyak sekali yang belum ditampilkan gitu ya. Jadi user tinggal centang apa saja yang perlu dibutuhkan gitu. Misalnya saya nggak perlu lihat nomor pengiriman, saya nggak perlu lihat ini terus tanggal faktur misalnya. Nah, otomatis akan muncul sesuai dengan file-file yang kita centang tadi gitu ya. Nah, ini untuk laporan penjualan per barang. Selanjutnya masih ada banyak sekali ya untuk laporan-laporan, jadi user bisa pilih sendiri sesuai dengan kebutuhan dari user semua. Nah, setelah tadi kita sudah melakukan proses pembelian, penjualan, terus juga kita sudah lihat laporan. Nah, selanjutnya misalkan pastikan di perusahaan itu ada biaya operasional, misalnya kayak biaya listrik, biaya harian, kayak biaya bensin, kurir atau apa gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan modul buku besar ya. Jadi saya akan contoh menggunakan modul pembayaran lainnya. Nah, di sini kita bisa tarik, kita mengeluarkan dari kas atau dari bank misalnya ya. Lalu kita juga bisa pilih akunnya, misalnya untuk biaya bahan bakar parkir, nilainya adalah 50.000 misalnya. Nah, kalau ada biaya-biaya lain, user juga bisa tambahkan ke bawahnya lagi. Nah, di sini juga ada banyak sekali contoh akun biaya ya. Jadi kalau akun ini itu nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan user atau akun dari user yang sebelumnya user biasa pakai gitu ya. Misalkan biaya jamuan 10.000. Kalau sudah, kita bisa cetak. Ini otomatis menjadi bukti pengeluarannya atau bukti transaksi pembayaran lainnya gitu ya. Kita tutup, kita simpan dan keluar. Nah, dari sini juga otomatis berarti kita sudah bisa lihat laporan laba ruginya ya. Jadi bahwa tadi kita mengeluarkan biaya-biaya gitu ya. Kita bisa filter tanggalnya dulu. Nah, ini contoh untuk laporannya. Jadi di sini akan muncul
biaya bahan bakar tadi kan ada 50.000 sama biaya jamuan 10.000 gitu. Jadi ketika ada biaya-biaya lain otomatis akan muncul di laporan laba rugi ini. Nah, itu kurang lebih mengenai transaksi di perusahaan ATK ya. Jangan lupa nantikan video-video tutorial dari kami selanjutnya agar dapat membantu user semua dalam menggunakan software isi accounting system. Oke, dari saya cukup sekian dan terima kasih.